Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin memberitahukan sebuah rahasia kehidupan Kristen kita, yaitu rahasia berdoa dan berpuasa. Dari sana kita mengetahui kehendak dan rencana Tuhan. Dari sana kita mendapat konfirmasi tentang jalan hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Beri kami anugerah-Mu untuk mengerti firman Tuhan. Tolong kami semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami nanti tidak pernah melangkah mendahului sikap kami yang berdoa dan berpuasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 dan 3. Ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dan 3, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Amin. Saudara sekalian, sungguh tidak mudah melepas dua orang hamba Tuhan. Baca ayat 1. Dua hamba Tuhan yang sangat potensial memberkati jemaat di Antiokhia. Sudah perhatikan baik-baik.
Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa orang nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Dua orang ini, Saulus dan Barnabas, adalah orang-orang yang paling potensial melayani di jemaat di Antioquia. Tetapi ketika mereka sedang mengadakan persekutuan khusus, doa dan puasa, Roh Kudus berbicara kepada mereka. Saudara sekalian, bila engkau sekarang punya rencana, punya maksud tertentu dalam hidup saudara sekalian, bukan itu maksud yang jahat, tidak. Maksud yang baik, apapun perencanaanmu, perencanaan yang besar atau kecil, mari ambil waktu berdoa dan berpuasa. Saya ingin tunjukkan pada saudara jalannya, itu Injil Matius pasal 17 ayat 21. Demikian kata firman Tuhan, Matius 17 ayat 21. Demikian kata firman Tuhan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Maksudnya apa saudara sekalian? Ini jenis ini itu maksudnya penyakit tadi ayan yang ditunggangi oleh iblis. Demikian pula dalam perencanaan hidup kita. Iblis selalu berusaha untuk membelokkan rencana baik kita bersama dengan Tuhan kepada jalan yang salah. Itu tujuan iblis, selalu buat begitu. Ya, sehingga saudara masih ingat ketika ada 3 orang yang langsung dipanggil oleh Yesus, ada juga orang yang berinisiatif mau ikut Yesus. Yang pertama, dia katakan, aku mau ikut Tuhan, tapi izinkan aku menguburkan ayahku. Saya berpikir ini kebetulan atau di karang-karang? Tidak. Kami sudah terbiasa. Saya ini berpengalaman mengajar di Sekolah Tinggi Teologi selama 17 tahun. Dan sudah berkali-kali ketemu dengan orang seperti ini. Sudah siap, sudah ada sponsor, sudah tinggal berangkat lagi. Tiba-tiba ada tawaran lain yang membelokkan dia sehingga dia tidak jadi sekolah teologi. Yang kedua, orang itu katanya, Tuhan Yesus katakan, waktu dia mau ikut Yesus, Tuhan Yesus katakan apa? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk membaringkan kepalanya. Rupanya orang ini saudara sekalian, ini tidak main-main, ini serius. Orang ini tidak bisa tidur kalau tidak pakai bantal dan kasur. So, masih dengar saya? Mungkin ada di antara para pemirsa ini, saudara sekalian, yang sedang mendengarkan program ini yang memang betul tidak bisa tidur. Kalau tidak ada bantal, tidak bisa tidur. Tidak ada kasur, tidak bisa tidur. Kalau dulu zaman kami kecil, mana ada kasur? Kami tidur di atas tikar. Nah, macam-macam tikar kami, saudara sekalian. Ada tikar yang enak, sejuk kalau kita tidur di atasnya. Heran juga ya. Nah, itu mama saya suka bikinkan itu, dan untuk kami masing-masing punya sendiri-sendiri untuk tempat kami tidur. Tapi sekarang mana ada orang yang bisa tidur di tikar lagi? Ya, sangat jarang. Oleh sebab itu dia gagal ikut Tuhan. Akhirnya dia mundur karena tidak tahan tidur tanpa bantal, tanpa kasur. Yang ketiga, dia katakan, izinkan aku mencium ayah dan ibuku. Tuhan tidak kasih, karena Tuhan tahu orang ini orang melankolis. Ya, orang yang perasaan. Sehingga kemudian kalau dia sudah peluk ibunya, mami, jangan tinggalkan mami, kata maminya, dan dia bilang, mami, saya sayang mami. Akhirnya dia jadi ikut Tuhan. Ada banyak orang yang begitu karena faktor keluarga, alasan-alasan macam-macam untuk meneruskan usaha keluarga, untuk meneruskan pekerjaan orang tuanya, akhirnya gagal menjadi pengikut Tuhan. So, lihat tadi,
Apa kata firman Tuhan? Jalan keluarnya ialah berdoa, berpuasa, tanya Tuhan. Bahkan hamba Tuhan yang paling potensial mereka lepaskan, karena mereka jelas mendengarkan suara Roh Kudus. Kalau saudara mau mendapatkan pimpinan Tuhan hari ini, rencana Tuhan menjadi bagian dari rencana saudara-saudara sekalian, maka ambillah waktu berdoa dan berpuasa. Kalau saya sudah menjadikan doa puasa sebagai pola dan gaya hidup. Memang tidak mudah, tidak mudah. Saya berkali-kali diserang oleh sakit lambung dan mengalami masalah setelah saya tua ini, saudara sekalian. Dan saya juga sekarang sudah tidak sanggup lagi setelah umur 70 tahun, tidak mampu lagi untuk doa puasa Esther yang 72 jam tidak makan dan tidak minum. Tetapi ibu walaupun umur sudah 66 tahun masih sanggup untuk berdoa berpuasa Esther. Lakukan doa puasa apa saja untuk saudara mengerti rencana Allah, maksud Tuhan dalam jalan hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong kami untuk mengutamakan doa puasa, mencari kehendak Tuhan, menemukan jalan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.